Pada malam yang gelap, Napoleon mengumpulkan para jenderalnya. Kita tidak bisa bertahan di sini selamanya, katanya. Prancis membutuhkanku. Aku harus kembali. Beberapa jenderal terkejut. Napoleon, sang pemimpin besar, akan meninggalkan pasukannya di Mesir, tapi Napoleon tidak melihat pilihan lain. Jika ia tetap di Mesir, ia hanya akan tersingkir dalam sejarah sebagai jenderal yang gagal. Namun, jika ia kembali ke Prancis, ia bisa merebut kekuasaan. Dengan cepat, ia merencanakan pelariannya. Ia meninggalkan komando pasukan di tangan Jenderal Kleber dan diam-diam berangkat menuju pantai Alexandria. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1799, Napoleon menaiki kapal perang Prancis bersama sekelompok kecil pengikut setianya. Perjalanan ini sangat berbahaya. Laut Mediterania dipenuhi kapal perang Inggris, yang masih mencari keberadaannya. Jika tertangkap, Napoleon akan dipenjara atau dieksekusi. Namun, keberuntungan masih berpihak padanya. Kapalnya berhasil menghindari patroli Inggris, dan setelah hampir 2 bulan di laut, pada tanggal 16 Oktober tahun 1799, ia akhirnya mendarat di pelabuhan Frejus, Prancis. Saat kakinya menyentuh tanah Prancis, rakyat sudah mendengar kabar kepulangannya. Mereka tidak peduli dengan kegagalannya di Mesir atau Suriah, mereka hanya melihat seorang jenderal besar yang kembali untuk menyelamatkan Prancis. Napoleon segera bergerak menuju Paris, siap merebut tahta kekuasaan. Di Paris, situasi politik kacau. Pemerintahan direktorat, yang menguasai Prancis setelah revolusi, tidak lagi dipercaya rakyat. Para pemimpin politik saling bertarung, ekonomi berantakan, dan ancaman dari koalisi kedua semakin nyata. Saat Napoleon tiba di ibu kota, ia disambut sebagai pahlawan. Rakyat dan tentara memuja namanya. Lalu, pada tanggal 9 November tahun 1799, 18 Brumaire dalam kalender revolusi Prancis, Napoleon bergerak. Dengan dukungan militer dan sekutu politiknya, ia melancarkan kudeta. Dalam satu malam, direktorat runtuh. Para politisi yang menentangnya diusir dari parlemen, dan dengan cepat, Napoleon mendeklarasikan pemerintahan baru, konsulat Prancis. Napoleon kini bukan lagi sekadar jenderal perang. Ia adalah penguasa Prancis, kekalahan di Mesir dan Suriah tidak lagi penting. Yang terpenting adalah masa depan, dan bagi Napoleon, masa depan itu berarti kekaisaran. Desember tahun 1799 Paris, Prancis. Salju turun tipis di jalan-jalan Paris. Rakyat masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam waktu singkat, Napoleon Bonaparte telah menggulingkan pemerintahan direktorat dan mengambil alih kekuasaan. Di dalam istana Tuileries, Napoleon duduk di kursi megah, tangannya mencengkeram gagang pedangnya. Ia kini menjadi konsul pertama, pemimpin tertinggi Prancis. Tapi ini baru awal dari ambisinya, Prancis masih dalam keadaan perang. Koalisi kedua, yang dipimpin oleh Austria, Rusia, Inggris, dan Kesultanan Utsmaniyah, masih berusaha menghancurkan Prancis. Napoleon tahu, jika ia ingin mempertahankan kekuasaannya, ia harus menang dalam pertempuran. Saat Napoleon merebut kekuasaan di Paris, pasukan Austria telah mengusir tentara Prancis dari Italia. Jika Prancis ingin bertahan, mereka harus merebut Italia kembali. Pada Mei tahun 1800, Napoleon memimpin pasukannya melewati pegunungan Alpen, sebuah perjalanan yang sangat berbahaya. Salju tebal, suhu beku, dan jalur terjal tidak menghentikan pasukan Prancis. Mereka berjalan selama berhari-hari, menembus gunung, dengan meriam yang harus mereka angkut sendiri. Akhirnya, mereka tiba di Italia. Pertempuran besar menanti mereka di Marengo. Pertempuran Marengo, titik balik Napoleon. Pada tanggal 14 Juni tahun 1800, di dekat kota Marengo, pasukan Prancis berhadapan dengan tentara Austria. Di pagi hari, Prancis dalam posisi terdesak. Austria menyerang dengan kekuatan penuh, membuat pasukan Napoleon nyaris kalah. Namun, Napoleon menolak menyerah. Di sore hari, bala bantuan tiba, dan dengan strategi briliannya, Napoleon membalikkan keadaan. Prancis berhasil menghancurkan pasukan Austria. Kemenangan ini membuka jalan bagi Napoleon untuk menguasai Italia kembali. Setelah pertempuran ini, koalisi kedua mulai runtuh. Rusia sudah mundur lebih dulu, dan kini Austria terpaksa menandatangani perjanjian damai. Tinggal satu musuh besar yang tersisa yaitu Inggris.
setelah kemenangan di Marengo, Napoleon semakin berkuasa. Ia tidak lagi puas hanya menjadi konsul pertama, ia ingin lebih. Pada 1802, ia menandatangani perdamaian Amiens dengan Inggris, mengakhiri perang untuk sementara. Namun, Napoleon tidak menggunakan waktu ini untuk beristirahat. Ia memperkuat militernya, memperbaiki ekonomi Prancis, dan membangun sistem hukum baru, yang disebut Kode Napoleon. Di mata rakyat Prancis, Napoleon bukan hanya seorang jenderal, tapi juga seorang pemimpin yang membawa stabilitas setelah bertahun-tahun kekacauan revolusi Prancis. Lalu, pada 1804, ia mengambil langkah yang mengejutkan dunia. Di Katedral Notre Dame, di hadapan Paus, Napoleon mengangkat mahkota sendiri dan menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Dunia kini tahu, Napoleon bukan lagi hanya seorang jenderal, bukan lagi hanya seorang penguasa. Ia adalah seorang kaisar, dan ia tidak akan berhenti sampai seluruh Eropa tunduk di bawah kekuasaannya. Namun, di seberang Selat Inggris, musuh terbesarnya, Inggris, tidak tinggal diam. Dan perang besar akan segera dimulai kembali. Di Istana Westminster, Perdana Menteri Inggris, William Pitt, menatap peta Eropa dengan wajah tegang. Napoleon kini menjadi Kaisar Prancis, dan itu berarti perang tidak bisa dihindari. Inggris tidak bisa membiarkan Napoleon terus berkuasa dan memperluas pengaruhnya. Dalam waktu singkat, mereka mulai membentuk koalisi ketiga. Sekutu-sekutu lama kembali bersatu. Austria dan Rusia bergabung dengan Inggris untuk menghancurkan Napoleon sekali lagi. Namun, Napoleon sudah bersiap. Ia tahu perang akan segera pecah. Di Paris, Napoleon mempersiapkan armada besar. Ia ingin menyeberangi Selat Inggris dan menaklukkan Inggris secara langsung. Puluhan ribu tentara telah berkumpul di Boulogne, Prancis Utara, siap berlayar ke Inggris kapan saja. Namun, ada satu masalah besar, lautan dikuasai oleh Angkatan Laut Inggris, yang dipimpin oleh Laksamana Horatio Nelson. Napoleon tahu, selama Inggris menguasai laut, invasi tidak akan bisa ia lakukan. Maka, ia membuat rencana baru. Alih-alih menyerang Inggris langsung, ia akan menghancurkan sekutu-sekutu Inggris di daratan Eropa terlebih dahulu. Dan target pertamanya adalah Austria dan Rusia. Perang Ulm. Napoleon bergerak lebih cepat dari yang diduga musuh. Sebelum pasukan Austria dan Rusia bisa berkumpul, ia melancarkan serangan kejutan ke Ulm. Dalam pertempuran Ulm, Napoleon berhasil mengepung dan menangkap 30.000 tentara Austria dalam waktu singkat. Eropa mulai gemetar. Napoleon tampak tak terkalahkan, tapi Inggris tidak akan tinggal diam. Saat Napoleon menang di daratan, di lautan, Inggris menunjukkan keunggulannya. Laksamana Horatio Nelson, dengan armadanya yang kuat, menyerang armada Prancis Spanyol di lepas pantai Trafalgar. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran laut paling terkenal dalam sejarah. Meskipun kalah jumlah, Nelson menggunakan taktik luar biasa. Ia membagi armadanya menjadi dua barisan dan menyerang dari sisi yang tidak terduga. Hasilnya, armada Prancis Spanyol dihancurkan, Napoleon kehilangan harapan untuk menguasai lautan. Namun, kemenangan ini harus dibayar mahal. Nelson tewas dalam pertempuran ini. Meskipun demikian, Inggris kini benar-benar menguasai lautan, dan rencana Napoleon untuk menyerang Inggris pun hancur. Namun, Napoleon tidak menyerah. Jika ia tidak bisa menghancurkan Inggris di laut, maka ia akan menguasai seluruh Eropa di daratan. Dan pertempuran terbesar dalam hidupnya akan segera terjadi. Nah, mungkin segitu dulu untuk pertempuran koalisi kedua ini karena mungkin akan terlalu lama. Nah, pada video selanjutnya saya akan membahas tentang perang koalisi ketiga yang dimana itu adalah perang paling epik dalam sejarah Eropa karena melibatkan 3 kaisar. Maka dari itu subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.